A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini tariqus sani. At-tariqus sani annal lazima yang kasimu ila bayyinen wa ghairi bayyinen. Wal bayyinu ma yalzamu fihi min tasawwuril mutalazimaini tasawwurul luzumi bainahuma bi alla yuhtaju ila dalilin wa ghairul bayyini ma la yalzamu fihi zalika bi ay yuhtaja ila dalilin. Wal bayyinu yang kasimu ila zihniyin wa huwa ma yalzamu fihi min tasawuril malzumi tasawurul lazimi kasyaja'ati lil asadi wa ghairi zihniyin wa huwa ma la yalzamu fihi zalika. Ka mughayaratil insani lil faras fa innahu la yalzamu min tasawuril insani tasawuru ghairihi fadlan an kaunihi mughayiran lahu. Wal mu'tabaru fi dilalatil iltizam luzumuz zihniyu al bayyinu bil ma'nal akhas kama asyara ilaihil musannifu sawa'un kana laziman fi zihni faqat kal basar al mafhum zihnan minal umyi fa innal umya alal qawli bi annahu adamul basar amma min sya'nihi ay yakuna basiran yadullu alal basari iltizaman ma'a anna bainahuma mu'anadatan fil kharid au kana laziman fil zihni wal kharid ma'an kasyaja'ati lil asadi. Man, chắc vậy. Bé tama bale đó. Tama được pom đâu. Cái này. Po di sama pa u ini dah tamaan tu. Bermula tarik yang kedua itu bahwa sungguh lazim itu terbagi ianya lazim kepada bayyin.
dan yang bukan bayyin. Dan bermula bayyin itu barang yang lazim padanya barang daripada mentasawurkan mutalazimaini, dua yang selazim. Lazim dengan maldum maksudnya mutalazimaini. Oleh mentasawurkan luzum antara keduanya, dengan bahwa tidak dihajatkan kepada dalil. Dan bermula yang ghairu bayyin itu barang yang tidak lazim padanya barang oleh demikian. Dengan bahwa dihajatkan kepada dalil. Dan bermula bayyin itu terbagi ia kepada zihni. Lazim bayyin yang zihni. Dan bermula dianya yang zihni itu barang yang lazim padanya barang daripada mentasawur malzum oleh mentasawur lazim. Seperti berani bagi asad. Dan kepada yang bukan zihni, ghairi zihni, kepada yang bukan zihni. Dan bermula dianya yang bukan zihni itu barang yang tidak lazim padanya barang oleh demikian. Seperti berbeda manusia bagi kuda. Maka bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu tidak lazim daripada mentasawur manusia oleh mentasawur selainnya manusia. Fadlan, lebih-lebih lagi daripada keadaannya manusia itu yang berbeda baginya yang selain manusia. Dan bermula yang diiktibarkan pada dilalah iltizam, itu lazim zihni yang bayyin bil maknal akhas, sebagaimana barang yang mengisyarah kepadanya barang oleh musannif. Bermula bersamaan itu ada ianya barang, itu lazim pada dihin saja, seperti basar, melihat, yang dipahamkan pada zihin daripada buta, umyun. Maka bahwa sungguh buta di atas pendapat dengan bahwa sungguhnya buta itu adamul basar, tiada melihat daripada barang yang sabit daripada tabiatnya barang itu bahwa ada ianya barang itu yang melihat, ya dulu kabar amyu itu yang menunjuki ianya buta atas melihat dengan cara iltizam, beserta bahwa sungguh antara keduanya buta dan melihat itu mu'anadah, itu bertentangan pada kharij. Atau ada ianya barang, atau ada ianya lazim, no? Itu lazim pada dihin dan kharij hal keadaan beserta. Seperti berani bagi asad. Seperti berani bagi asad.
Kamu? Jadi nyo mantang berbicara tentang lazim. Jadi kesimpulan yang kana baron gupegah le ulama mante tentang pembahagian lazim na dua boh tarik. Na dua boh jalur dalam membuat pembahagian lazim. Dan untuk yang dalam istilah ulama mantek yang dikira kepada dilalah iltizam, cuma lazim yang ba'dihin menteng. Makanya dalam bait oleh Abdul Rahman Al-Ahdari nekait in bi'aqlinil tuzim. Dilalah iltizam ditunjuk tabuh lafad kepada lazim. Kepada makna yang selazim apabila lazim pada akal. Jadi apabila lazim itu pada akal, yang kenyan yang dikira sebagai dilalah iltizam menurut ulama mantek. Yang benar. Apa? Yang ke? Penjelasan uronyo tarik yang kedua. Jalur yang kedua dalam membuat pembahagian lazim. Tarik yang kedua ni pegah. Lazim terbagi kepada dua. Na lazim yang bayyin. Na lazim yang ghairu bayyin. Na lazim yang jelas. Na lazim yang tidak jelas. Gampang leh? Yang kah? Kah. Kiban makna lazim yang bayyin? Makna lazim yang bayyin adalah ma yalzamu, yaitu lazim yang ketika tatasawur lazim dengan malzum bisa meladimi ke tasawur lazim. Nampak? Langsung kebayang-bayang juga. Ini benar nampak? Ina mutalazimaini lazim dengan malzum. Yang mutalazimaini. Ka. Ina coba contoh ju. Contoh metu contoh put. Put. Bilangan put. Ka. Bilangan put dan genap. Enggak deh. Berarti put sebagai malzum, genap sebagai lazim. Dan antara put dengan genap, kedua-duanya berbeda. Maksudnya, genap itu bukan makna daripada put. Put na makna ro put. Genap juga na makna ro. Yang intinya, genap dengan put dua perkara yang berbeda. Tapi ketika tak pegah put, lazim kepada genap. Kah. Ini namanya lazim bayyin. Gimana lazim bayyin? Yaitu ketika mentasawurkan mutalazimaini, mentasawurkan put dan mentasawurkan genap. Kah? Wata tatasawur put dengan genap, maka langsung lazim laju bisa kita nyotepu yang bahawa antara keduanya ada kaitan yang tak bisa dipisahkan, keluzum. Apa? Oh, tak bayang pu yang kun put. Pu yang kun genap. Maka ketika kita nyota bayang put dengan genap, langsung laju terbayang yang bahawa antara put dengan genapnya na luzum. Luzum bu tak bisa dipisahkan. Sehingga setiap bilangan 4 pasti itu genap. Kimanturah bi alla yuhtaja ila dalilin. Untuk mengatakan keduanya ada lazim, hana perlu ke dalil.
Namanya apa? Hana perlu bukti yang rasional. Hana perlu bukti yang diterima oleh logika katanya untuk mengatakan keduanya lazim dua. Yang kedua lazim yang bayin, lazim yang jelas. Sehingga dengan semata-mata katanya membayangkan pu yang kun put, pu yang kun genap, langsung terpaham yang bahwa antara put dengan genap ada luzum keduanya. Tak bisa dipisahkan. Dia hana pula ke bukti. Dah bukti lazim dua put dengan genap. Hana pula. Nyan turah lazim bay. Lazim bayin ke kun. Gampang? Kamu ho? Tonam pun. Mana? Kemudian yang ghairu bayyin. Nah. Yang kedua yang ghairu bayyin. Lazim yang ghairu bayyin adalah hana lazim lagi yang. Kapan hana lazim? Ketika getanyo tasawur lazim dengan maldum, hana langsung laju keduanya ada hubungan yang luzum. Contoh ini tentang masalah alam. Alam dengan baharu. Ketika tersebutkan alam, tentang itu yang kena alam. Ini kan masih wallah alam. Alam nama naro. Ini ketika tak pegah alam, toh yang menjadi perkara yang lazim bagi alam. Yang lazim bagi alam adalah baharu. Berarti alam sebagai malzum, baharu sebagai lazim. Ini antara ketika katanya tabayang alam, mentasawurkan alam dan mentasawurkan baharu. Yang untuk membuktikan yang bahwa antara baharu dengan alamnya lazim dua, perlu ke dalil. Payah benar bukti. Dah bukti je, iaitu perubahan yang pada alam. Jadi untuk mengatakan yang bahwa antara baharu dengan alamnya ada lazim dua, nyan membutuhkan kepada bukti yang rasional. Sebagai bukti je, yaitu melihat kepada perubahan-perubahan yang pada alam. Hal langsung lazim laju. Tapi menyambung lagi contoh put dengan genap, ketika getanyo tabayang put atau ketika getanyo tabayang genap, nyan langsung terbayang laju yang bahwa antara put dengan genapnya ada lazim duanya. Kedua-duanya tak bisa dipisahkan. Dan untuk mengatakan keduanya tak bisa dipisahkan tanpa membutuhkan kepada dalil yang rasional. Kenapa boleh? Tapi untuk masalah mengatakan ada kaitan antara alam dengan baharu membutuhkan kepada bukti. Bukti tentu dengan melihat kepada perubahan-perubahan yang pada alam. Kalian buat perubahan yang pada alam. Yang benar. Kamu? Yang keempat lebih ya? Kan om dah? Dia bayin ngangkan bayin. Wal bayin.
Kemudian lazim bayin. Lazim bayin gebagi enam. Gebagi dua. Na lazim bayin yang zihni, na lazim bayin yang bukan zihni. Hadini bu yang secara akal. Dihnya kena akal. Lazim zihni kun. Lazim bayin yang zihni, na lazim bayin yang bukan zihni. Nah, enggak lagi oleh aja ya. Putra makna lazim bayin yang zihni, maknanya ma yalzamu fihi min tasawurul malzum tasawurul lazim. Nah, makna lazim bayin yang zihni adalah taboh lazim yang ketika getanyo mentasawurkan malzum, ketika membayangkan malzum, langsung terbayang ke lazim. Contoh, berani bagi Asad. Asad adalah malzum. Dan turah bicara dilalah iltizam pada Asad apabila tersebutkan Asad yang terbayang kepada berani, nyan gebuhnan dilalah iltizam. Tapi ketika tersebutkan Asad yang terbayang hewan yang muftaris, binatang yang menerkam, itu namanya mutabakah. Kamu? Jadi lafaz asadnya sebagai lafaz dal. Ini yang menjadi pokok pembahasan danyo adalah berbicara antara lafaz asad dengan berani. Berani adalah makna yang lazim. Makna yang di luar daripada makna asad. Berani bukan makna asad. Berani juga bukan juzuk daripada makna asad. Tapi beraninya adalah perkara yang lazim bagi asad. Dan ketika getanyo tabayang asad, langsung terbayang juga berani. Yang gekun dengan lazim zihni, lazim bayin yang zihni. Makna lazim bayin yang zihni adalah ketika getanyo tabayang malzum, ketika getanyo tabayang asad, langsung secara otomatis terbayang kepada berani. Yang mana? Yang ke lazim bayin yang zihni. Yang mana? Kamu? Macut gitu. Gambar leh? Yang bumeri leh. Bumeri yang teh sebagai malzum, yang teh sebagai lazim. Sehingga ada apa? Teh yang kira dilalah iltizam. Yang menang dah bukan. Nyonya nak bicara leh ke mutabakah ke tatamono. Ini yang menjadi pokok pembahasan tentang iltizam. Makanya ketika tersebutkan asad, nyan bila wate tabayang asad, langsung terbayang lam ule gedanyo berani, nyan gekun dengan lazim bayin yang zihni. Karena ketika gedanyo tabayang asad, langsung terbayang kepada tifut berani. Tapi berani itu bukan makna asad. Berani itu adalah amrun kharij. Perkara di luar daripada makna asad. Asad na makna roh, hewan muftaris. Tapi berani adalah taboh tifut yang tak bisa dipisahkan dengan asad yang gekun dengan lazim. Ya, benar. Faham tak? Kamu? Yang kedua yang bukan zihni. Yang bukan zihni. Lazim bayin yang bukan zihni. Putra makna yang bukan zihni. Ma la yalzamu fihi dhalik.
Hana ladim lagi tanya. Hana ladim. Buno, ketika getanyo tabayang tatasawur tentang asad, langsung terbayang ju kepada berani. Tah contoh yang hana yang bukan zihni. Lagi contoh berbeda manusia bagi kuda. Nampak? Nampak? Ini yang perlu contohnya adalah ketika tabayang manusia. Terbayang manusianya beda dengan kuda. Kau mana? Ini kan manusia jika beda dengan kuda. Jika beda. Karena ada menyebab manusia yang menjadi ladim pun bisa menerima ilmu, bisa membuat sebuah bikinan, jik ita gombu, jik itu Honda, jik itu merah. Kan? Yang perkara-perkara yang lazim bagi manusia. Sehingga bila ketika tersebutkan manusia yang terlintas dalam pikiran gedanya, dia bisa menerima ilmu, yang berarti akan dengan iltizam. Karena yang itunya lelafat insan kepada bukan makna manusia, kan hewan nate, tapi makna yang lazim. Makna yang tak bisa dipisahkan dengan kodrat seorang manusia. Yaitu dia bisa menerima ilmu. Dia bisa membuat sebuah bikinan. Dia bisa memasak. Dia bisa mencuci. Dan hal-hal yang lain. Ya menang ini bukan. Apa? Nah, makanya nyodekeun mughayarahnya pun bukan. Ini ketika terpegah manusia. Lazim terbayang yang bahwa manusianya beda dengan kuda. Yang boleh berkata. Fa innahu memang. Maka bahwa sungguhnya la yalzamu min tasawuril insan tasawuru ghairi. Pertama le. Wate getanyo tabayang tentang manusia. Pertama, ketika getanyo membayangkan manusia, han terbayang ku yang kan manusia. Kau ini bayang manusia le. Manusia. Terbayang ke kuda, ke lemau, ke kambing. Kale. Apa? Ini ketika kita tasawur manusia, pertama, hana terbayang ke yang kan manusia oleh dia. Berarti tabayang manusia han terbayang ke kan manusia, fadlan. Lebih lom han terbayang, manusianya beda dengan pula ini. Terang. Kenapa boleh berkapinan? Ketika tabayang manusia yang git kelatem bu, manusianya beda dengan kuda. Nyalatem ji. Yang kelatem ladem bayen yang ghairu dihni. Mana ji han ladem dibayang? Lam dihen gedanya. Ketika tabayang manusia, han item terbayang. Kan kuda. Han item terbayang yang bahwa manusianya beda dengan kuda. Pakai karena pertama ini, tabayang manusia, terbayang ke kuda. Kepulain han terbayangnya, yang ke manusia. Berarti menyadum ke selain manusia. Han terbayang lam ulai gedanya. Wate tabayang manusia. Lebih lam. Han terbayang ke manusianya beda dengan pulain. Mepulain mentang han terbayang lam ulai. Tabayang manusia. Apalagi. Ya bayang manusia beda dengan pulain. Lebih lam han terbayang. Ya bandrah dia.
Tahu tuh? Keadaannya manusia Hmm. bagi lainnya. Hmm. Oh. Ada? Yang menang dah bukan. Jadi yang ke lazim bayin yang bukan dihni. Beda dengan kejadian mana? Menyo antara asad dengan berani, yang ketika getanyo tabayang asad, langsung terlintas berani. Asad sebagai malzum, berani sebagai lazim. Tapi menyo ketika tapegah manusia. Nah, manusia. Apakah ketika gedanyo bayang manusianya bisa dibayang laule gedanyo manusia beda dengan kuda? Hanya bayang. Walau memangnya manusia kan beda dengan kuda? Manusia. Manusia beda dengan kuda, manusia beda dengan lumo, manusia beda dengan itik. Beda dengan lain. Kamu kan? Tapi ketika gedanyo bayang manusia, hanti bayangnya. Mana kan? Pada balik. Oh tak pegah, oh tak bayang manusia, hanti bayang ke kuda. Jadi dum kepula selain manusia hanti bayang laulai gedanyo, lebih-lebih lam hanti bayang ke tajak pegah manusianya beda dengan pula ini, lebih lam hanti bayang. Enggak mau. Yang turah-turah ke ulai. Nampak pencah. Wal muktabar. Yang kama? Ya. Maka setelah kaluhna penjelasan tentang masalah lazim wal muktabar. Adapun yang getinjau pada dilalah iltizam yang nekira. Dari semua lazim yang kaluhna penjelasan yang geiktibar pada dilalah iltizam. Yang gekira ke dilalah iltizam dari semua lazim cuma lazim zihni yang bayin bil maknal akhas. Lazim lekuk kah? Lazim bayin yang bil maknal akhas. Iman tadi lekuk baik. Oh tak tasawur malzum langsung lazim ke tasawur lazim. Yang gekira dilalah iltizam. Berarti menyeladim pada kharit hana gekira ke dilalah iltizam. Apa? Laginya yang kana isyarah le tungku musannaf wa tanakun in bi aqlinil tuzim. Maka ketika nekun in bi aqlinil tuzim, mufhamnya apa? Yang nekira lazim yang dianggap dilalah iltizam lam ulama mantiq adalah cuma lazim bayyin bil maknal akhas. Lazim yang wate getanyo tasawur malzum langsung dibayang ke lazim. Lazimnya yang nekira pada dilalah iltizam. Kamu? Sawa'un kana laziman fi zihni fakat. Bersamaan lazim pada akal mentong. Nah kenal ni kan? Na lazim ba akal itu. Na lazim ba kharit mentong. Na lazim bandua. Eno yang dikira ke dilalah iltizam, yang penting bulazim ba akal. Lazim makai. Dia ada bagi kayak begini kan? Na lazim makai tu.
Na lazim ba kharit mentong. Ba akai hana. Na lazim bandua. Kak, nyak dia macam kan? Lebo. Kak, nyak leh macam. Lazim pada akal mentong. Lazim ba kharit mentong. Lazim bandua. Dari leboh lazimnya yang dikira ke iltizam cuma dua macam. Lazim ba akai mentong dengan lazim ba akai beserta ba kharit. Adapun lazim ba kharit mentong nyan hana gekira ku dilalah iltizam. Itu contoh ba kharit mentong. Lagi contoh hitam bagi gagak. Hitam bagi gagak. Nyan gagak dengan hitam, gagak malzum, hitam lazim. Ketika tersebutkan gagak, terbayang ke hitam. Hitam dengan gagak gekut lazim malzum. Tapi lazim gagaknya berwarna hitam cuma pada alam nyata. Ba kharit. Gimana makna ba kharit? Makna ba kharit di alam nyata, di realita di lapangan, setiap gagak pasti hitam. Sehingga di alam nyata tidak diperdapatkan gagak yang warna warna hitam. Berarti hitam dengan gagak lazim. Pak lazim ji ba kharij pada alam nyata. Na lazim ba akai puhan, hana lazim ba akai. Bahkan hana lazim ba akai karena akal gedanyo bisa memikirkan yang bahwa gagak itu bisa berwarna yang selain hitam. Tapi menyebab alam nyata, setiap tak pegah gagak pasti warna hitam. Berarti hitam dengan gagaknya ke lazim ba kharit mentong. Tak pegah gagaknya mesti hitam cuma pada alam nyata. Makna di alam nyatanya hana tak perdapatkan gagak yang warna warna hitam. Tapi menyebab akai hana mesti. Berarti ikut hana lazim ba akai. Kamu? Beda dengan genap dengan put. Put dengan genap, ba alam nyata, setiap bilangan put mesti genap. Ba ulai katanya, tak ada termikir put berbaik genap. Hanjit. Berarti di alam nyata setiap bilangan put mesti genap dan pikiran katanya juga tidak bisa memikirkan putnya ganjil. Hanya terfikirnya put ganjil. Kenapa? Putnya mesti genap. Kenapa namanya lagi warna gagak? Jadi tak mikir warna. Urung teh kita mikir kita. Ya kan? Tapi menyaput dengan genap, kita tak mikir. Kita mikirnya put berganji. Lanjut. Berarti di alam nyata setiap put pasti genap, dalam alam rasional danyo, dalam logika danyo juga tidak bisa memikirkan put itu ganji. Mesti put genap. Ya benar. Kah? Contoh lazim ba dihin mantau. Yang contohnya no. Contoh jid ke le yang kontroversial. Gambar. Contoh lazim ba akai mantau. Lazim, ada ke lazim ba akai mantau? Orang kata ba akai mantau. Lazim cuma ba akai. Ba kharit hana lazim. Contoh lagi melihat basar. Melihat dipahamkan pada akal daripada buta.
Yang nama tah lazim tah malzum lah. Yang jid ke malzum buta, umyun. Yang menjadi lazim basar. Berarti itunya le buta kepada kemalon. Ba akai. Kebam makna je getanyo yang tak temike makna buta. Hana bisa getanyo temike pu yang kun buta. Menyehan tak tepu pu yang kun kemalon. Tapi pada alam nyata, buta dengan kemalan adalah dua perkara yang tak bisa berhimpun. Dua perkara yang bertentangan. Hana bisa metapat buta dengan kemalan bak taboh zat. Apa? Sehingga zat yang imutiput dengan buta tentu hana dimutiput dengan kemalan. Dan zat yang dimutiput dengan kemalan hana gekun dengan buta pada alam nyata. Berarti antara buta dengan melihat kedua-duanya pada kharij hana lazim. Bahkan pada alam nyata buta dengan kemalan dua perkara yang saling bertolak belakang. Yang saling berseberangan. Tapi ba'akai, buta dengan kemalan lazim. Kenapa lazim je? Fa innal umya. Karena buta. Ya? Karena makna buta, kadang diatur sabuh pendapat. Yang mungkin beda-beda pendapat dalam artikan makna buta. Kadang diatur pendapat yang pegah makna butanya hana kemalon. Hana kemalon pada tabuh zat yang na tabiat kemalon. Berarti menyanyian makna buta ditunjuk le buta kepada kemalan secara iltizam. Nampak? Nampak le? Berarti nyata hanya ke malzum. Malzum buta. Yang jid ke malzum buta. Itunya le buta kepada kemalan ba'akai. Gimana makna itunya le buta ke kemalan? Secara akal, getanyo yang tak temike makna buta mesti payah tak temike makna kemalan. Pakon, karena wate gepegat arti buta hana kemalan. Berarti menyangka tak pernah pi sesuatu, tak tepu lepu sesuatunya. Buta mana buta? Hana kemalan bak tabuh zat yang na tabiat kemalan. Hana kemalan. Berarti menyalang ya? Baru getanyo tu keban yang kun buta. Buta tu keban yang kun kemalan. Getanyo yang temike makna buta juga payah tak temike makna kemalan. Berarti bakal getanyo, bakal untuk memikirkan makna buta payah tak temike makna kemalan. Tetapi ma'a anna bainahuma mu'anadah fil kharid. Sementara pada kharid buta dengan kemalan kedua-duanya bertentangan. Hana bisa musapat buta dengan kemalan pada alam nyata. Yang kenyan turah itu nyok le buta ke kemalan. Kan urang buta kemalan. Mana kau urang buta di galat? Nyan urang buta galat nya ke kun basar. Nya kun basirah. Ni beda basar dengan basirah. Yang mengada urang buta kan di galat ngati.
Ka. Enak bicara enak kan bicara ada kun basar kalan ngamata. Munya kalan ngate kun basirah. Kalan ngate nyo kan yang bicara. Eno yang bicara kan bicara urang buta dengan urang kemalan. Yang tak bicarakan adalah makna buta dengan makna kemalan. Getanyo yang tak temike makna buta mesti payah tak temike makna kemalan. Baru tak tuh bayang pe makna buta, betu bayang makna kemalan ni. Takkan agak ada no. Karena makna buta adamul basar amma min sya'nihil basar. Hana kemalan ba'zat yang na tabiat kemalan. Yang kenyang turakeun lazim ba'dihin mentung. Beradim jalan yan? Itunya le buta kepada kemalan nyan gekeun dilalah iltizam. Karena lazim ba'dihin mentung. Ba' kharet hana lazim. Ba' kharet pada alam nyata buta dengan kemalan bertentangan, mu'anadah keduanya. Hana bisa mendapat dua. Yang ke lazim ba'dihin menteng. Ya bang, kajilah deh. Kemudian au kana laziman fi zihin wal kharid ma'an. Nyuturah iltizam jid. Kak? Ataupun lazim pada kharid, lazim pada dihin beserta. Ba' dihin lazim, ba' kharid juga lazim. Contoh, lagi berani bagi asad. Berani bagi asad. Berarti dah lazim. Dah lazim. Lazim berani. Malzum asad. Berarti ditunjuk le lafaz asad kepada makna berani nyan gekeun dilalah iltizam. Ka? Dan terikat antara asad dengan berani secara akal setiap asad berani. Dan pada alam nyata ketika tak pegang asad juga mesti je tifut berani. Ya benar. Kamu? Ya. Yang kabeh berarti. Di kabeh surah. Di kesimpulan. Dilalah lafaz yang wad'iyah terbagi kepada le. Yang pertama dilalah mutabakah. Yang kedua tadammun, yang kelima iltizam. Bila itunya tabah lafaz kepada makna yang sempurna, maka gebuhnan mutabakah. Menyaitunya kepada makna yang juzuk makna, yang berarti tadammun. Menyaitunya kepada amrun kharij. Perkara yang di luar daripada makna satu kalimat. Tapi lazim tak bisa dipisahkan. Nyan menyaitunya tabah lafaz kepada amrun kharid, perkara yang bukan makna tapi tak bisa dipisahkan dengan makna tersebut, nyan gebuhnan dengan iltizam. Makanya itunya lafaz insan kepada makna menerima ilmu. Menyeoh tak pegah manusia yang terbayang terima ilmu. Yang berarti iltizam. Nya remoh entah remoh. Ada ke remoh terbayangnya ke apa? Nya turah iltizam. Nyan damon. Oh tak ke remoh. Nyan menyati bayang bantaboh rumah punoh je mendum ngangan pintu, ngangan ubung, rinyun, tameh, bintih, alu. Nyan menyati bayang ke mandum, mutabakah.
Tapi ketika tak ke rumah yang terbayang cuma ke pintu mandau. Nyamadi? Tatamon. Minyak ilidam? Dia bang tu terus bayang ke tu. Bayang ke tempat Bayang padu. Orang ke rumah. Terbayangnya apa? Dan Tempat terbayang ke sofa. tempat duduk. Terbayang ke tempat kubah kitab. Ada pun apa lain. Yang iltizam. Yang Honda. Terbayang dia kena Honda, terbayangnya ke apa? Kumia. Ke bagatruk. Dia menyajak bagatruk. Yang begitu latim kan. Benar-benar lah turah je dia. Yang berarti tentang perbedaan heboh dilalah. Ya, benar. Maka tak terjem kau. Nyo kayu fahamu lah. Mampu itu surah Allah. Lazim besar. Bang turah wai. Kembali orang muda. Hemat nanya namai. Ladim kemalam bagi orang muda. Contoh aja orang muda. Dia kemalan. Orang muda dia kemalan. Contoh aja le orang muda dia kemalan tu. Le ilok yo turah aja. Dia basar ni. Ada je orang muda basir. Basir. Jina basar. Na basir. Na basirah. Beda. Menyabasar melihat dengan mata kepala. Yang basar kun. Basir orang yang melihat. Basir orang yang melihat. Basirah melihat dengan mata hati. Makanya lam jauhah kenapa deh? Fa absaru mu'jizatal Qur'ani. Ya kan? Maka melihat oleh mereka ulama akan mukjizat Al-Quran. Pernah mana basana? Kan kalian ngamata. Allah Ta'ala kanilhum bayan fi suduril ulama lam dada para ulama sehingga fa absaru mu'jizatal Qur'ani, le ulama bisa melihat mukjizat Al-Quran. Pernah mana melihat? Kan melihat dengan basar. Kan gekalan dengan mata ulai. Tapi basirah. Nekalan dengan mata ate segala mukjizat Al-Quran. Ketika dalam ate para ulamanya kanilhum ilmu bayan. Ditetapkan ilmu bayan li Allah Ta'ala. Makanya kita beda kalimat basar, basir, basirah. Beda. Makanya awak tegebuh contoh dilalah iltizam. Contoh itunya buta kepada kemaluan. Ba akai. Yang turah patawit turah ni. Kebantara itunya buta ke kemaluan. Ba akai. Cara je. Getanyo yang temiki makna buta, payah tak temiki makna kemaluan. Hana mungkin bisa tatu'oh punya kun buta, menyeli getanyo han tatu'oh punya kun kemaluan. Pakal kan? Karena makna buta, hana kemaluan. Keban tak pegah hana, menyeli kemaluan hada. Sesuatu yang kata penafi berarti bertatu'oh pu sesuatunya. Baru kunlah hana sesuatunya. Hana kemaluan. Dia bertatu'oh kemaluan lah. Yang kenyakan itunya le buta kepada kemaluan secara iltizam. Ya menantu haji. Ba'akai. Campur?
Wa yufhamu. Wa'lam. Dan dipahamkan daripada kalam musannaf akan bahwa sungguh mutabakah itu tidak melazimi ianya mutabakah akan tazammun. Karena boleh basit musamma seperti jauhar farad. Dan tidak iltizam. Karena boleh bahwa tidak ada baginya musamma itu lazim zihni. Khilaf bagi Imam Fakhrur Razi pada yang kedua. Dan bermula tazammun dan iltizam itu melazimi oleh keduanya akan mutabakah daruratan secara darurat. Mesti. Yang benar. Jadi setelah kata tu'ah keban yang ke mutabakah, keban yang ke tadammun, keban yang ke iltizam, maka ini gupegah tentang hubungan. Hubungan antara mutabakah, tadammun dan iltizam. Apakah balhenyan mesti benar? Kepegah adik no. Bisa tak pahami daripada kalam tungku musannaf yang na lambit. Lambit gepegah di tungku musannaf bila itunyo taboh lafad kepada makna yang sempurna maka mutabakah. Menyaitunya taboh lafad kepada juzuk makna maka tadammun. Menyaitunya taboh lafad kepada makna yang lazim maka gebunan iltizam. Maka dari kalam tungku musannaf bisa dipahamkan yang bahwa setiap dilalah mutabakah hana mesti bena tadammun. Nampak? Nampak le? Enak dilalah nalih macam. Hai no contoh yang ka katanya boh contoh na mendum. Insan menyaitunya lafaz insan kepada hayawan nate mutabakah. Menyaitunya lafaz insan ke nate menteng tadammun. Menyaitunya lafaz insan ke trimong ilme iltizam. Nyan contoh na mendum. Madi mutabakahna tadammunna iltizam. Nah, tapi kepegah apa? Setiap kana dilalah mutabakah, apakah mesti benar tadammun? Hana mesti. Gimana mana hana mesti? Jud kejadian ji na taboh lafad. Kemudian lafadnya na makna. Itunya lafadnya kepada makna mutabakah, nya kananya makna ro. Tetapi hana juzuk. Karena baru kun tadammun benar juzuk. Berarti makna yang hana juzuk berarti hana tadammun mutabakah nah. Nah. Ini yang perlu pegah apa yang perlu pegah? Yang perlu pegah wate kana dilalah mutabakah hana mesti benar tadammun. Makna jibu judna mutabakah tapi tanpa tadammun. Fakon li jawazi basatatil musamma. Karena boleh jadi musamma. Makna taboh-boh kalimat makna yang basit. Makna yang tunggal. Karena makna yang tunggal hana juduk. Wateka hana juduk berarti hana tadammun. Mutabakah nak yang kinyan makna mutabakah. Contoh tu ini aja. Ini kiban dari insan. Mana dari insan? Hewan nate. Nyat menyatabuh makna insan dengan hewan nate.
Nyan berarti gekun dengan makna yang murakab. Makna yang murakab. Ka. Ino na kalimat yang makna basit. Makna basit. Ini gue contoh Johar Farad. Nyan Johar Farad yang termasuk untuk contoh di. Contoh di bentuk yang paling ubud. Bentuk yang paling ubud. Al-juz'ul ladzi la yatajazza. Juzuk yang paling ubud yang hanapat tabagire. Boleh? Ha? Contoh tu mana contoh je? Nya contoh. Nya apa? Pulpen. Nya rayak kan? Ha? Nya murakab. Hek apa murakab? Nya kerja kau kan? Nya murakab dia. Untuk bentuk yang paling ubud. Dengan akhir sesuatu akhirnya dia kena garis. Nah garis. Nya garis bentuk yang murakab kun. Karena namanya bentuk yang murakab bisa dibagi-bagi. Nah juzuk. Menyak contoh Johar Farad lagi contoh nuktah. Karena nuktah akhir daripada garis. Bentuk yang paling ubud yang hanapat tak bagi-bagi leh. Nyan gekun contoh musamma yang basit. Tabuh kalimat yang musamma ji basit. Berarti menya musamma ji basit, musammakan benda yang murakab, berarti dia tidak memiliki juzuk. Ketika dia tidak memiliki juzuk yang bisa dibagi-bagikan, berarti hana tadammun. Mutabakah na? Karena baru na tadammun apabila satu kalimat memiliki makna yang murakab. Menyaitunya kepada makna yang murakab, mutabakah. Hewan nate. Murakab, dua buah kalimat. Menyaitunya ke nate mentang, tadammun. Tapi yang perlu apakah? Di lapangan kadang-kadang perkara-perkara yang maknanya bukan makna murakab. Berarti makna bukan murakab, mutabakah. Tadammun hana. Berarti setiap mutabakah hana mesti benar tadammun. Karena boleh jadi musamma satu kalimat itu musamma yang tunggal. Musamma yang tidak ada juzuk. Musamma yang tiada juzuk sehingga tak bisa dibagi-bagikan. Nampak lah kan. Hek je tak pegahan. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dibayangkan dengan uleh. Ya hamba. Nampak dia? Kata apa? Ia lagi ada terlepas. Anak kamu dia fikir kalau hek tak fikir dia. Ada apa kali? Kata kita uleh ada apa? Ekram pom yudi. Kemudian wala iltizam. Gatah likut lam. Benar ke pegah? Setiap dilalah mutabakah hana mesti benar tadammun. Judna mutabakah tanpa tadammun. Yang kedua, wala iltizam. Setiap mutabakah hana mesti benar iltizam. Berarti judna tabuh kalimat dia ada makna dan menyaitunya tabuh kalimatnya kepada maknanya mutabakah, tapi iltizam hana. Hana makna yang lazim. Bahkan karena boleh jadi pada musammanya hana makna yang lazim dihni. Hana lazim dihni. Karena menyehana makna yang lazim dihni berarti hana iltizam. Mutabakah mutabakah. Kamu? Berarti setiap mutabakah hana mesti benar tadammun. Jika pegah antara mutabakah dengan tadammun dan iltizam umum khusus mutlak.
Setiap na mutabakah hana mesti na tadammun. Setiap na mutabakah hana mesti na iltizam. Tapi setiap tadammun dan iltizam mesti benar mutabakah. Apa? Karena pernah tadammun juzuk makna. Juzuk berarti nakul. Setiap tapagah juzuk pasti nakul. Putra makna iltizam itunya kepada lazim makna. Berarti nama makna lazim. Berarti menyerta pegah tadammun kapasti na mutabakah. Tapi menyerta pegah mutabakah golem tente na tadammun. Begitu pula. Oh, tak pegah iltizam ka mesti na mutabakah. Tapi ketika pegah mutabakah golem tente na iltizam. Karena boleh jadi pada makna satu kalimat, makna kalimat itu tidak memiliki makna yang lazim. Boleh jadi kan lijawazi. Yang untuk begelah turah anda. Kamak. Balon. Tuan ampun. Coba, jalan deh. Iya. Itu dong, nonton. Hah? Pokoknya rayu aja. Kah, mana? Nanti aku baca. Khilaf bagi Tunku Fakhrul Razi. Kah, berbeda bagi pendapat Imam Fakhrul Razi pada yang kedua. Kita pada yang kedua, pada iltizam. Jadi, pendapat Imam Fakhrul Razi setiap na mutabakah mesti na iltizam maksudnya. Jadi setiap na makna mutabakah pasti na iltizam. Ya benar. Kamu. Kemudian wa tadammun wal iltizam yastalzimanil mutabakah daruratan. Adapun dilalah tadammun dan iltizam mesti na mutabakah darurah secara mesti. Apa? Kenapa benar tadammun? Hah? Makna tadammun itunya ke juzuk. Juzuk makna. Mari setiap tak pegah juzuk pasti na makna yang kul. Berarti menyekan na tadammun ka mesti na mutabakah. Kata boh. Iltizam. Udah iltizam itunya kepada makna yang lazim bagi makna. Mari nama makna lazim. Contoh dia contoh. Insan itunya kepada menerima ilmu. Menerima ilmu lazim bagi makna hewan nate. Mari menyakana lazim kapastina mutabakah. Menyakana tadammun kapastina mutabakah. Tapi na mutabakah jidna tadammun jidna iltizam. Hana mesti benar. Ambak kan? Malam. Dah lagi kata-kata dah. Gejak-jak ju. Kau lepas dulu Nabi. Nak khilaf belum?
Nyokap kah pu wadiyah, pu lafdiyah, pu nakliyah. Kenyo jadi deh. Ada kun mah. No biasa mah. Kah. Wa dilalatul mutabaqati wad'iyatun bila khilafin. Wa yuqalu laha lafdhiyatun wa nakliyatun li'annaha bimahdil lafad. Dan bermula dilalah mutabakah itu wad'iyah. Dikira ke wad'iyah berarti. Dengan tiada khilaf. Dan dikatakan baginya dilalah mutabakah akan lafdhiyah dan nakliyah. Bahkan karena bahwa sungguhnya dilalah mutabakah itu dengan semata-mata lafaz. Kah? Apa? Jadi dilalah nun hai macam na mutabakah na tadammun na iltizam. Rupa je dilalah mutabakah nekira kepada dilalah wad'iyah. Nah yang kun lafdiyah. Lapun nakliyah yang nama je. Kenapa kan? Semata-mata lafaz. Lafaz yang kagak wada itu nyok lafaz insan kepada makna yang kan wada dalam bahasa Arab. Kedengarlah ialah wad'iyah tadi. Dan bermula dilalah iltizam itu akliyah secara akal dengan tanpa khilaf. Apakah? Karena terhentinya dilalah iltizam ada mukaddimah yang secara akal. Payah perlu ke mukaddimah ba'akai. Dah mukaddimah ba'akai wahia annahu kullama fuhimal makna fuhima lazimuhu. Setiap dipahamkan akan makna, niscaya dipahamkan akan lazimnya. Yang mukadimah akal. Ia payah pakai logika. Dia menyelenggan dilalah iltizam gekira kepada dilalah yang akliyah. Secara akal. Bahkan karena untuk kedanya mufhum iltizam perlu ke mukadimah ba'akai. Dan mukadimah secara akal. Setiap tak pahami makna baru bisa tak pahami lazim. Jadi pada tak pahami lazim, dia tak pahami pakai logika tadi. Akliyah dia ke. Enggak pat dia kan. Ya, benar. Mana yang di riwayat? Mana kata? Bermula dianya mukaddimah yang akal itu annahu. Bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu setiap kali dipahamkan akan makna niscaya dipahamkan akan lazim. Setiap tamu paham makna baru bisa dipahami lazim. Dia secara akal, pakai logika. Namanya iltizam. Kemudian wa amma, dan adapun bermula dilalah tazammun maka niscaya katakil akliyah. Itunya tabuh lafaz ke juzuk nyan hoi damang. Ne apakah akliyah.
Pakan akliyah, karena bahwa sungguh paham padanya dilalah tadammun itu terhenti atas perkara yang lebih atas watak. Ini kan kagwatak mana? Kagwatak mutu lapat insan kepada makna hewan nate. Ini menyatakan itunya ke hewan mentau. Nah, yang untuk kita nyemupum tatamun lebih di samping benar perle benar watak. Tapi perle ke perkara lain lom. Tak perkara lain wahyal juz'iyah. Dan bermula dianya amrun zaid itu juz'iyah. Kenapa kan? Karena intikal daripada makna kepada juzuknya makna. Tidak maka akal je kan? Kenapa kan? Untuk dia punya juzuk. Untuk tata mikirnya dari makna dasar ke makna dia payah pakai akal je. Dia kena akliyah ni maka. Ya. Gambar kan? Jangka. Karena kilaf dia. Namanya kilaf dia. Yang kilaf tentang kilaf pun. Hadihi bermula ini itu salah satu dua tarik pada menakal dari ulama mantik. Bermula tarik yang kedua itu menghikayahkan akan heboh kaul pada dilalah tadammun dan iltizam. Ini lebih pendapat. Pendapat kil, bandua watiyah jo. Tadammun watiyah, iltizam watiyah. Kil kedua, bandua akliyah. Kil kedua, tadammun watiyah, iltizam akliyah. Dan cuma mbak buh nam tak kilaf je. Kilaf mbak buh nam. Watiyah, akliyah yang kilaf je. Kamu juh bermula segala alasan ini pendapat-pendapat dan i'rab kalam musannaf di sini beserta tambih-tambih yang berbeda-beda dan pembahasan yang mulia-mulia sammahna biha fis syarhi. Itu kami hiaskan dengannya tiap-tiap dalam syarah kabir. Man tentang peralasan ubena pendapat-pendapat ulikut yang pegah wadiyah peralasan, yang pegah akliyah peralasan, nyan alasan-alasan pendapat-pendapat nyan ne pegah lam syarah kabir. Oleh nyan i'rab lam, i'rab segala kalam saneh tentang bid beno nyan juga na disebutkan lam syarah kabir log ide itu. Niat boleh dengan alasan-alasan pakar ngejak pegah wadiyah, pakar ngejak pegah akliyah. Yang menang. Paslun. Ya, mana? Wallahu a'lam bissawab.